kasih pengenalan yang luar biasa. Haleluya. Semua itu karena Tuhan itu baik. Amin. Dan selamat bertemu kembali kepada semua jemaat Tuhan, maupun juga yang baru bersama dengan kita. Tuhan memberkati. Dan kiranya selama Anda bersama dengan kita, jadi ada sesuatu yang Anda bawa untuk menjadi berkat buat orang di luar sana. Haleluya. Dan ya, jemaat Tuhan, saya sangat bersyukur hari ini karena kita semua masih lagi dapat peluang untuk hadir ke gereja, bahkan dengan teknologi yang ada yang tidak dapat bersama secara fisikal. Oke, inilah namanya ibadah hybrid. Ya, zaman kini ada secara fisikal dan ada juga secara live streaming. Jadi shalom untuk yang ada di rumah, di luar sana, dimanapun Anda berada. Jadi kita percaya semuanya siap untuk diberkati. Amin. Dan ini adalah khotbah saya ataupun sesi khotbah saya yang terakhir untuk tahun ini. Ya, wow. Jadi saya rasa macam tahun baru sudah macam dekat sudah. Jadi walaupun ada teman-teman yang lain lagi yang akan menyampaikan dalam sesi seterusnya. Jadi dan ketika ya karena tema kita masih lagi tema tahun ini yaitu apa? Do It Again 2.0. Jadi dan kalau tidak silap saya dari bermula minggu lepas mungkin atau 2 minggu lepas tema adalah ya bebas. Jadi dan apabila seingat tema Abel diberikan tema bebas, karena kita sudah tema-tema yang lain sudah diselesaikan. Jadi dan di penghujung ini ada waktunya kami dibenarkan untuk membawa tema yang bebas. Jadi bila saya pikir kembali, bunyi bebas itu macam best lah kedengaran. Tetapi bagi saya struggle juga, karena bila kita diberi kebebasan, dan sebenarnya macam seolah-olah kita tidak ada guideline ya, tidak ada yang sasaran yang untuk disampaikan kepada jemaat, di mana kita diberi kebebasan untuk memilih. Jadi karena apa yang mau dipilih ini, dan bagi saya satu hal yang tidak mudah kalau bebas. Betul? Jadi sama juga kalau Anda punya duit 20 ringgit untuk makan, kamu tahu apa mau makan, betul? Kamu tahu, 20 ringgit, alright 20 ringgit saya ada dalam dompet, saya mau pergi kedai yang harga makanan dia di bawah 20 ringgit. Tapi kalau Anda bagi 200, kamu rasa mau pergi mana? Banyak tempat. Maksudnya 200 itu untuk makan saja. Wow, sudah macam-macam. Saya mau bawa sianu, sudah mulai mau bawa kawan sudah. Jadi tempat pun waktu itu kedai mamak terlimpas sudah tidak lagi dipandang. Ya, kan? Jadi tidak mudah kalau bebas, betul? Nah, perlu ada guideline. Alright, jadi dan hari ini saya ingin, setelah saya pikir apa tema yang ngam nih, saya walaupun tidak rambut, saya garuk kepala juga. Apa tema yang mau dibawa? Jadi dan akhirnya saya pikirkan itu untuk bawa tema yang namanya freedom. Ya. Alright, ditepuk tangan buat Tuhan, menandakan Anda siap untuk belajar. Amin. Dan saya welcome juga bagi Bapak Chang yang dan keluarga juga sampai. Alright, saya sangat gembira nampak dia tadi terkejut. Rupanya Brother Freddy kongsikan mereka pun terkejut karena surprise dari Lawas. Ya, jadi dan ada keluarga yang lain juga di rumah, dan so kita bersyukur karena sekarang sudah boleh rentas negeri. Oke, dan ya bila tentang bebas ini, alright, apa yang kita pikirkan tentang bebas? Bebas ataupun freedom, ataupun boleh juga diartikan merdeka, apa yang menurut Anda? Anda terpikir kalau lihat gambar ini bebas, bebas dari ikatan, bebas macam burung, dibebaskan dari sangkar.
Wah, free-nya. Kalau dulu terkurung dan bebas. Kalau sekarang ini, kalau manusia ini kita ada satu istilah, kunci, 21 tahun umurnya. Ya, kalau sebelum itu masih lagi banyak peraturan, banyak yang lain namanya kekangan untuk supaya dia tidak bebas kalau masih remaja. Tapi bila 21, wah, hadiah kek kunci, rantai kunci, dan macam-macam semuanya kunci menunjukkan dia bebas. Kononlah itu adalah ideologi ataupun pandangan manusia. Jadi siapa sini yang pernah dapat hadiah kunci waktu umur 21, kek kunci, semuanya kunci. Kalau birthday pun paling kurang pun karena bagi ikon kunci. Kan? Adalah. Kan? Jadi menunjukkan kebebasan. Kebebasan juga, freedom ini juga boleh juga kita tafsirkan dalam kebebasan dari segi financial. Ya, bebas. Wah. Hutang semua selesai dan juga boleh lancong kemana saja, jadi bebas. Bahkan juga ada kesehatan yang bebas dari dalam hal kesehatan. Ya, jadi maksudnya, wah saya mengamalkan hidup yang sehat, saya pemakanan sehat dan aktiviti yang sehat akhirnya, dan saya percaya saya bebas kesehatan dan kemana-mana boleh pergi lari dan jogging dan sebagainya. Oke, tidak risau untuk kesehatan. Jadi itu istilah-istilah bebas yang kita selalu temukan, betul? Tapi pada pagi ini saya ingin kongsikan. Oke, mari kita sama-sama baca di dalam Kejadian 1 ayat 26 hingga 28. Sekali lagi Kejadian 1. Come on Joy Center, Kejadian 1. Alright, ayat 1 hingga 20, ayat 26 hingga 28. Oke. Boleh baca? 1, 2, Anda baca, saya minum dulu. 1, 2, 3. Saya highlightkan supaya mereka berkuasa. Oke, next. Maka Allah memberkati mereka. Katakan, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah, dikatakan di situ. Jadi orang yang berkuasa adalah orang yang bebas. Oke, jadi ketika manusia diciptakan, Tuhan telah bagi sesuatu dengan manusia. Oke, Tuhan telah bagi sesuatu dengan manusia, yaitu kuasa ataupun untuk menakluk, menjadi penakluk. Dan itu diberikan tanpa ada urusan seperti kita menuntut kemerdekaan, kita dijajah. Tidak, kita tidak pernah dijajah dulu sebenarnya, betul? Tuhan telah memberikan kita kuasa untuk menakluk. Dan hanya orang yang bebas yang dapat menjadi penguasa dan penakluk. Betul? Mana mungkin kalau kita dijajah, kita mau menjajah orang lain. Tidak mungkin, betul? Kita mau menakluk suatu, tetapi sebenarnya kita pun sendiri kena takluk oleh hal yang lain. Tidak mungkin. Hanya orang yang bebas yang jadi penguasa atau penakluk. Dan ketika Tuhan berikan kepada kita itu freedom, kebebasan. Ya, ataupun kita adalah man of freedom. Jadi itu adalah satu gift dari Tuhan. Gift yang Tuhan bagi. Tidak perlu rundingan apa-apa, tidak perlu lagi pergi ke England untuk tuntut kemerdekaan macam kita Malaysia. Ya, tidak perlu
ada perjanjian itu dan sebagainya. Itu adalah gift. Kita menjadi penakluk dikatakan tadi, betul? Dan gift itu ataupun freedom itu adalah satu anugerah dari Tuhan di mana orang lain tidak dapat ambil. Melainkan unless we give that away. Kita diberikan kuasa melainkan kemerdekaan, Malaysia merdeka, Sabah merdeka, dan ada penyatuan Malaysia. Dan akhirnya tiba-tiba kita ini rela untuk dijajah oleh, contohnya lah yang menuntut kita selama ini, Filipina, ya, ataupun negara-negara lain masuk, kita merelakan, kita dijajah. Melainkan kita bagi. Kalau kita tidak bagi, it's masih milik kita, betul? Dan Tuhan mau ciptaannya berkuasa dan ada orang yang sanggup menyerahkan freedom-nya untuk mendapat ataupun memenuhi kepuasan pribadi. Dalam diam-diam ada pribadi yang sanggup memberikan haknya, miliknya untuk mendapatkan sesuatu. Dia sanggup untuk berkompromi untuk agar freedom itu dikongsikan dengan orang lain demi untuk mendapatkan sesuatu. Betul? Ada kan? Ya, poin yang pertama adalah pada pagi ini. Oke, mari kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 16 hingga 17. Alright. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari yang kau mau makannya pastilah engkau mati. Semua dalam taman ini boleh kau makan. Adam. Kan Adam? Alright. Ya, kita ada teman baru yang melayani bersama-sama dengan kita. Alright. Ya. Tuhan menghantar orang-orang seperti ini. Amin. Ya. Dan kecuali yang satu ini, pohon ini tentang pengetahuan ini jangan makan. Semua boleh makan. Tetapi yang ini jangan makan. Dan ketika Tuhan beri kebebasan kepada ini man of freedom, dan Tuhan katakan apa? Yang ini jangan kamu makan. Hah? Yang ini jangan makan, yang lain boleh makan. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Tetapi ini jemaat Tuhan, saya ingin katakan, ini bukan soal makanan sebenarnya. Bukan soal makanan itu beracun atau sebagainya. Bukan tentang buah itu sebenarnya ada giok, jangan makan. Kalau bahasa kita ini kan ada giok, dia bilang. G-I-U-K. Jadi saya tidak tahu, saya belum, sudah zaman sekolah nih, sekolah menengah. Saya lupa adakah itu bahasa Sabah ataupun bahasa Dewan Bahasa Pustaka di BP. Giok, ada nggak? Sabah ya? Bukan? Ulat, oke. Betul kan Cikgu Rona? Oke. Alright. Jadi bukan tentang itu sebenarnya. Dan tetapi ketika Tuhan beri kebebasan, ada batasnya. Di mana buah tadi itu? Coba sini. Ada batasnya. Oke. Ketika Tuhan berikan kebebasan, kecuali pohon ini, jangan makan, Tuhan beri batas. Poin yang pertama adalah, man of freedom, acknowledge boundaries. Orang yang bebas tahu ada batas. Betul? Orang ataupun batasan itu bukan untuk mengekang kebebasan sebenarnya. Tetapi itu adalah ukuran untuk menakluk hati. Untuk menakluk hati, karena orang bebas pasti tahu menakluk keinginan hatinya, betul? Kalau dijajah,
Memang tidak dapat menakluk hatinya. Tapi orang bebas sebenarnya tahu menakluk hatinya. Ketika saya belajar di Sarawak, mungkin Brother Freddy pernah pergi tempat tuh, itu satu restoran chicken house. Makan, all you can eat. Makan sesuka hatinya, jadi di sana semuanya tentang ayam. Waktu zaman itu dalam 14-15 ringgit ke harga dia, buffet. Iya, Sarawak Plaza, di tingkat bawah, basement. Ataupun mungkin saya pernah makan di sana, tapi jumpa Brother Freddy, tapi tidak perasaan, karena sibuk makan. Tidak tahu. Oke, jadi makan di sana kami makan pagi, dimana ketika kami merancang untuk makan, hari sekian kita makan sana, lunch. Ada yang bilang petang lah, makan petang, oke. Dari pagi kami tidak makan, tahan kasih kosong perut, dia salah. Kan pelajar. Jadi kira dua dalam satu. Satu kosong perut mau makan itu, ikan khas. Yang kedua memang duit cukup-cukup. Jadi kami tidak makan pagi, tengah hari tidak makan. Wah sudah mulai memberontak sudah di dalam tuh. Bos makan. Kami pergi petang, pergi ke bandar. Dan ya kalau di Sarawak bandar itu dia panggil pasar. Pergi pasar. Tapi dia tidak tidak pasar. Jadi kami orang pergi pasar. Jadi udah sampai sih ya. Siap dia orang Sarawak. Ada sikit-sikit lagi boleh ingat. Oke, jadi sampai di sana kami makan ayamnya ayam dan kami berlawan lah dengan kawan berapa piring makan. Jadi itu pun kalau yang mau join lah. Tapi tetap tidak boleh juga lah. Biasanya orang yang kecil badannya yang boleh tahan dia punya engine lah. Saya punya engine kalah. Jadi makanlah, ambil. Makan ayam panggang, ayam goreng, ayam masak, apa lagi? Macam-macam ayam, semua ayam lah. Berasaskan ayam. Dan ada juga yang lain, sikit-sikit, mie, salad. Semua itu tidak dipandang. Ayam. Jadi, terus kamu dengar cerita saya bilang, patutlah Brother Willy, kami paham. Oke, jadi kesan dia sampai sekarang. Oke, jadi kami makan. Lepas itu habis satu piring sebab kalau tidak habis kami kena bayar, timbang berapa gram yang tidak habis itu baki, karena suruh bayar. Jadi kami habiskan. Habis lagi letak piring, ambil lagi. Lepas itu es krim, pam tuh. Nah, ada bekas dia disediakan, terlalu kecil bagi kami. Cari yang besar sedikit, baru kalau pam. Saya paham Brother Willy. Oke. Jadi dan bila sudah habis, sudah kenyang, lepas itu oke, keluar dulu. Pergi tarik tandas dan duduk di luar. Kasih longgar otot semua, tapi dalam tuh limit 2 jam. Kami kena chop, kena tanda. Macam pergi pub, kena chop. Allah, telah pas pula. Kena chop. Suka. Ya. Jadi, ya ambil tangan kamu, angkat tangan kamu, buat macam ni, tepuk belakang. Saya tahu tuh, bro, bilang. Oke. Kemudian, bila sudah oke sedikit, masuk balik makan lagi. Sampai kami selesai, kami pergi luar, bila kami cerita, kami ketawa, tidak boleh keluar ketawa tuh, kenyang. Sebab kalau ketawa lebih-lebih, takut dia pun ikut. Jadi kami, ya itulah waktu zaman belajar. So itulah kebebasan, tetapi bila dia memberi kebebasan, makan apa saja. Balun betul-betul, makan betul-betul. Akhirnya, benarlah orang bebas sebenarnya perlu ada boundaries. Kalau tidak dapat mengawal diri, Anda belum bebas sebenarnya. Masih terikat dengan nafsu. Masih terikat lagi something, bro. Come on bro, boleh lagi satu piring bro. Masih terikat. Bermakna Anda belum bebas kalau Anda masih terikat. Betul? Okay. Dan pohon itu bukanlah sekadar pohon, tetapi itu juga boleh dikatakan sebagai ujian dari Tuhan. Bro, semua boleh makan kecuali ini. Tuhan bilang, tinggal ada.
Nah, kan mau dekat sudah tuh pokok. Boleh saja saya gambarkan seperti itu. Anda setuju? Tuhan mau tahu sebenarnya kita ini boleh atau tidak untuk tahan nafsu, untuk menahan, menguasai diri. Larangan batasan bukan untuk memastikan manusia bebas itu, man of freedom itu dapat berkuasa atas keinginan hatinya sehingga dia dapat menjadi penguasa dan penakluk. Betul? Alright. Dan disitulah kita mulai tahu bahwa bezanya antara ujian dengan cobaan juga. Ujian ketika kita diuji itu adalah untuk naik level up. Cobaan, oh ini cobaan dari Tuhan. No, Tuhan tidak pernah mencoba. Cobaan adalah untuk down level. Betul? Ujian untuk kita level up. Dan juga kalau cobaan itu adalah untuk down level. Poin kedua. Anda bersama dengan saya? Amin. Poin kedua, man of freedom embrace self-control. Orang yang bebas ini dapat menguasai keinginan diri, self-control. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 16 ke 17, semua pohon yang ayat tadi, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan semuanya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Dan bagaimana seorang pemimpin negara dapat mengawal negara kalau dia tidak dapat mengawal keluarganya, betul? Seorang pemimpin besar di luar sana akan dapat menjadi pemimpin yang baik ataupun ya kalau tidak dapat mengawal keluarganya. Seorang pengusaha yang baik tidak akan dapat menjadi penguasa yang baik seterusnya selamanya kalau tidak dapat mengawal keluarganya. Seseorang tidak akan dapat mengawal keluarganya. Hai anak-anak buat begini. Hai anak ini kena semua dimarah, ditegur dan sebagainya. Istri ya mengurus istri, mengurus anak. Tidak akan dapat menjadi seorang pemimpin keluarga yang baik kalau tidak dapat mengawal dirinya. Betul? Jadi sebab itu setiap orang yang bebas harusnya dapat mengawal diri. Sebelum kita menjadi lebih besar, harus dapat mengawal diri. Dan saya gambarkan juga seperti ini. Kita hari ini, setiap hari Minggu kita akan mendaftar di guna online, betul? Kita guna Google Form. Saya mau pergi gereja, betul? Anda datang sini. Jadi ada juga yang walk-in. Jadi dan kita buat semua itu ada maksud. Untuk identify. Oke? Kalau gereja ini, saya gambarkan gereja ini, kalau kita tidak dapat mengidentify, kita tidak kenal Anda, berapa lelaki di Joy Center, berapa perempuan, berapa bujang, berapa yang berkeluarga, berapa anak-anak, kita harus identify. Kalau kita tidak dapat identify, kita tidak dapat ukur. Brother Freddy, kita punya kursi di gereja ada berapa banyak? Itu selalu kami bincang. Cukup bagaimana? Sudah bagi setengah, berapa? Susun, sudah berapa? Lowi, mereka atur, Angela, Sam, atur semua, berapa? Perlu diukur. Kita perlu identify. Selepas identify baru kita dapat ukur. Kalau tidak dapat identify, tidak dapat ukur, betul? Apa yang kita tidak dapat ukur, kita tidak dapat kontrol. Main terima saja tanpa ada Google Form. Oke jemaat, gereja dibuka sekian. Datang 200. Kita punya kursi 90. Kalau kita tidak identify, kita tidak dapat ukur. Dan tidak dapat ukur, kita tidak dapat kontrol. Minta maaf, suruh mereka pulang, kasihan. Jahat nih gereja, sanggup bilang gereja adalah segala-galanya, menerima seperti hospital. Saya mau pergi gereja karena suruh pulang. Bahaya itu. Kalau apa yang kita tidak dapat kontrol, kita tidak dapat improve. Kalau kita dapat kontrol, let's say kita dapat kontrol, oke.
Kita ada data semua, kita dapat identify semua, dan kemudian apa? Oh, Brother Freddy, kita punya jemaat sekarang sudah 200, kursi kita 100. Maknanya apa? Kita tinggal blok sebelah ataupun pergi, ya betul, gereja baru, ataupun tinggal tempat lain. Ya, jadi perlu. Kalau kita tidak dapat kontrol, kita tidak dapat improve. Oke. Next level, Joy Center buka sebuah gedung lagi yang baru, yang besar. Amin. Improve. Dan, apa kata dalam Ulangan ayat 20? Ya, control, self control. Dalam Ulangan 28 ayat 13, hingga 14, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Dan bukan ekor, kepala. Penakluk, penguasa. Oke? Dan bukan ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikut Allah lain dan beribadah kepadanya. Apa yang saya ingin highlightkan di sini adalah tetap naik. Tuhan dikatakan Tuhan mengangkat kita menjadi kepala, bukan ekor, penguasa. Ditekankan lagi, dikatakan apa? Kita akan tetap naik dan bukan turun. Bagaimana kita mau naik kalau kita tidak dapat kontrol? Okay? Untuk improve, perlu tahu mengawal. Dan itu semua bermula daripada mengidentify, kita tahu mengukur, tahu untuk mengawal semuanya, baru dapat improve. Bagaimana mungkin kita dapat improve kalau kita tidak dapat kawal gereja ini? Amin. Begitu juga mungkin posisi Anda di luar, dalam syarikat, dalam bisnismu. Kalau kamu tidak dapat mengawal pekerjamu, ada pekerja yang begini perangannya, ada yang begitu perangannya. Macam mana mau company mau improve? Pada pekerja pun malas, ada pekerja pun curi tulang, ada pekerja pun begitu dan sebagainya. Kita tidak akan dapat improve, betul? Alright, dan seterusnya. Setelah apa yang berlaku ini, ketika bukan si Adam ini, ketika Adam yang itu dia dia melanggar batas itu, mana yang tidak boleh dia melanggar batas itu, dan juga dia tidak dapat mengawal diri dia, self control, tidak dapat. Akhirnya manusia hilang kebebasan. Sebab itu Tuhan berkata kepada Adam, dia akan mengerjakan tanah untuk makan, untuk hidup. Mengerjakan. Tidak ada lagi kebebasan yang makan free. Tidak ada lagi makan free. Semua harus dikerjakan. Kalau sekarang itu kita kerja untuk dapatkan duit untuk membeli makanan, meletakkan makanan di meja kita. Betul? Jadi waktu itu manusia sudah tidak bebas. Dan Allah memulahkan misi penyelamatan yang baru. Satu mission, yaitu melalui Yesus. Kita tahu betul, dikatakan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya. Percaya. Jadi melalui itu, Tuhan mau redeem balik, ataupun reclaim balik freedom itu, dia menggunakan Yesus, anaknya yang tunggal. Kita lihat Yohanes 8 ayat 30 hingga 32. Haleluya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Untuk lebih jelas, saya tulis seperti ini. Ketika Tuhan katakan dalam Yohanes 3 ayat 16, dia memberikan anak yang tunggal supaya orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, betul? Dan kemudian apalagi? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kalau kita tinggal dalam firman-Nya, maknanya kita siap untuk dimuridkan.
Kita siap untuk dimuridkan. Mana mungkin orang yang mau belajar hanya suka-suka baca tapi tidak mau dimuridkan. Amin. Maknanya percaya dan kemudian siap untuk dimuridkan dan akhirnya dikatakan apa? Dan kebenaran itu dan kamu akan mengetahui kebenaran itu karena kita percaya dan siap menjadi murid, betul? Kita mengetahui kebenaran dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Amin. Jadi perlu percaya, siap dimuridkan, tahu kebenaran. Bila kita tahu kebenaran, itulah freedom yang dikatakan Tuhan. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, boleh jadi guru lah kan? Cegu. Alright. Gambar yang tadi, setelah freedom ini, setelah kita ada kebebasan tadi dan akhirnya karena melanggar peraturan ataupun melanggar batas dan hilang ke penguasaan diri, maka kita sudah tidak bebas. Bila kita tidak bebas, new mission begin. Dan melalui daripada apa yang Yesus katakan, percaya dan siap dimuridkan, mengetahui kebenaran, dan melalui itulah kita akan direklaimkan freedom itu. Kembali, karena Tuhan mau sebenarnya, Tuhan mau kita berkuasa. Mana mungkin dibiarkan kita terus begitu. Jadi kalau Anda tidak siap dimuridkan, sampai di sini sajalah. Dan sampai bila kita tidak akan bebas, kita tidak mengetahui kebenaran. Betul? Apalagi kalau yang tidak percaya, di mana mereka? Betul? Jadi siaplah untuk dimuridkan. Siaplah untuk mengetahui kebenaran itu. Karena kebenaran itu akan membebaskan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan setelah kita mendapat freedom itu kembali sebenarnya, kita perlu manage freedom itu. Poin yang ketiga. 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Ini kata Rasul Paulus, segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Segala sesuatu halal, tetapi bukan semuanya berguna. Poin yang ketiga, man of freedom understand priority and hierarchy. Orang yang bebas adalah orang yang tahu tentang priority, keutamaan itu, dan hierarki, urutan itu. Ya. Orang yang bebas harus tahu itu. Kalau tidak tahu, makna kita ada something wrong. Tidak dapat manage. Untuk menjadi orang bebas yang dapat manage kebebasan itu, kita harus tahu ini priority, hierarki. Ya. Dikelola dengan baik dan bijaksana. Harus mengerti dan mengurus priority, hierarki. Dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 16-17 tadi, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Betul? Dan seterusnya. Saya ingin highlightkan kembali 1 Korintus 6 ayat 12 tadi, segala sesuatu halal bagiku. Tetapi bukan semuanya berguna. Kita harus mengerti dalam kehidupan kita seharian, ada hal yang boleh kita buat dan ada hal yang do not. Kalau ini do not, jangan, ini boleh. Boleh buat, bukan mesti buat, tidak. Jadi, apa yang harus kita manage adalah yang ini, yang boleh. Ini yang harus kita manage, mana yang mesti buat. Bangun pagi, gosok gigi. Kalau tidak gosok gigi, dan sarapan. Kalau tidak sarapan, nanti gastrik, lapar. Itu must. Dan seterusnya, ada yang needed, keperluan. Harus kita manage itu, keperluan. Oh, ini perlu. Alright, harus kita dapatkan. Dan ada juga yang tidak perlu.
Tapi nice to have. Tapi kalau tidak perlu, kalau tidak ada duit janganlah dulu. Oke? Tapi kalau ada orang bagi, yes, wow, nice to have. It's blessing. Dan ada yang, can't wait. Tunggu 12. 11 sudah limpas. Oops. Ada lagi 12. Jangan lupa, satu-satu lagi nanti. Saya tidak tahu apa lagi. Jadi ya, ada yang can't wait. Jangan dulu beli, mahal bro. Shipping dia mahal, tunggu. 12. Ya, saya rasa semua mengerti zaman sekarang nih benda tuh. Dan ada yang useless, tidak perlulah. Jadi kalau ini do not, ini yang boleh. Tapi yang boleh ini harus kita manage. Mana emas, mana needed, mana nice to have, can't wait. Janganlah, belum waktunya yang ini juga yang dia mau. Saya rasa kalau dihuraikan Anda boleh kembangkan sendiri. Apa benda yang can't wait, apa yang useless. Pergi rumah sekali tengok. Wah, kamu ada benda nih bro. Ya, lama sudah saya beli tidak pernah pakai. Tidak tahu. It's useless. Oops. Come on, church. Ya. Jadi pasal itu, saya kalau online mau beli, walaupun dia 11, 12, ini sangat apa? Karena jangan juga lah membazir, betul? Kalau budget pun cukup-cukup, janganlah membazir. Jadi walaupun dia nice to have ataupun needed, kadang-kala kita tidak akan kesini pun. Karena belum cukup budget, tidak apa. Walaupun needed. Kan? Jadi perlu bijaksana. Walaupun sebenarnya biasanya kita hanya tahu tentang keperluan dan kehendak. Mana keperluan, mana kehendak. Haleluya. Tapi ini harus diuruskan, harus di-manage. Kebebasan itu harus manage yang itu. Dan seterusnya, time management. Saya ada ambil ini print, saya tampal di office, untuk saya tengok. Mengingatkan saya, lebih baik berulang daripada lupa. Mana yang important, penting, dan ini urgency, yang perlu disegerakan. Jadi kita ada 4 rumah, 4 blok yang harus kita mengerti. Mana yang penting dan urgent, kalau dia penting dan dia perlu disegerakan, buat segera. Mana yang important tapi tidak urgent. Penting tapi tidak urgent. Ada due date, belum ada. Oke, kalau belum ada, plan. Oke, kita kasih siap dia masa bila. Dan kalau ada yang not important but urgent. Tidak penting tapi balik-balik sudah diorang minta nih. Balik-balik kena. Then delegate. Hello. Mana klik kamu? Ataupun kalau dalam keluarga mungkin boleh minta istri ataupun siapa bantu. Atau delegate. Tolong kasih siap nih dulu. Orang balik-balik minta nih. Tolong atur. Delegate. Dan kalau yang tidak penting dan tidak urgent, abaikan. Jangan mau berurusan. Jangan buang masa. Kadang-kala kita terlalu pikirkan benda yang seperti ini. Tapi kalau kita kasih senaraikan semua, dan kita tahu, sebenarnya tidak penting nih. Tidak perlu. So abaikan. Come on church, Anda masih bersama dengan saya? Nggak risau, kita ada 8 poin lagi. Salah. Oke, yang terakhir, poin yang keempat, Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang yang lain oleh kasih. Alright. Poin keempat adalah, men of freedom serve one another in love. Kita melayani dengan kasih. Kalau dalam bahasa ataupun dalam terjemahan NLT, New Living Translation, for you have been called to live in freedom, my brothers and sisters,
But don't use your freedom to satisfy your sinful nature. Instead, use your freedom to serve one another in love. Dikatakan di sini, kebebasan yang tidak ataupun ke arah ini untuk kasih melayani satu dengan yang lain dengan kasih, itu adalah lebih kepada satisfied sinful nature. Wow, ada makna. Kenapa saya simpan ini anak panah nih nanti sekejap lagi. Ya, kebebasan yang tidak melayani sesama dengan kasih diperkira sebagai satisfying our sinful nature. Coba ingat, apa saja yang kita buat yang tidak ke arah kasih, melayani dengan kasih, itu sudah consider sebagai satisfying kita punya sinful nature. Wow, it's bad. Dan, dalam bahasa Yunani atau Greek ini, dosa, sin itu adalah hamartia. Bermaksud, missing the target ataupun missing the mark. Kalau target itu kena di situ, tepat, pada mark itu betul. Dan kalau termiss kalau bahasa kita di sini, itu adalah consider sebagai sinful. Oke? Kita lihat, dikatakan sini dalam Matius 22 ayat 36 hingga 39. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Hukum, saya cerita tentang hukum. Perbedaan antara hukum, fakta dengan teori itu. Teori atau fakta itu adalah tentang apa yang penilaian mereka tentang satu hal, kajian mereka, mempunyai mendapatkan peratusan tertinggi untuk diterima sebagai fakta ataupun teori. Karena 10 ujian, 100 ujian, 80-90% betul lah mengatakan bahwa begini, bumi ini bulat. Tetapi masih ada orang berani menentang. Itulah yang 10% dan sebagainya, bumi ini adalah flat, dia bilang. Masih lagi ada orang berani menentang. Tetapi apabila dikatakan hukum itu adalah tidak dapat disangkal. 10 ujian dibuat, 10 adalah betul. 100 dibuat, 100 adalah betul. 200. Kalau saya angkat botol ini dan saya lepaskan, kemana botol ini? Ke bawah, betul? 10 kali saya buat, kemana? 9 ke bawah, 1 ke tepi kah? Tidak. Semua ke bawah, betul? 100 kali saya buat. Itulah dinamakan hukum gravity. Tidak ada lagi mau bantah-bantah, itulah dia hukum. Dan dikatakan, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu, dengar, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Itulah yang dikatakan first target. Itu first target. Yang kedua, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, sama yang first target itu, wow, apa dia? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah same target, seperti yang first target. Bermaksud, kalau target itu meleset daripada apa yang dikatakan kasihilah Tuhan, kasihilah sesama, di luar daripada itu adalah satisfying our sinful nature. Sebab itulah Tuhan katakan, my brothers and sisters, don't use your freedom to satisfy your sinful nature. Use your freedom to serve one another in love. Anda diberkati? Amin. Jadi sebab itulah ketika gereja kita ada volunteers. Gereja jemaat kita punya volunteers mungkin hampir ataupun separuh. Mungkin separuh adalah volunteers daripada jumlah jemaat yang mendaftar.
Dan kita masih perlukan kalau ada yang mau. Kita siap membuka banyak pelayanan yang kosong. Pelayanan itu bukanlah sekadar melayani untuk gereja. Melayani karena ada kawan saya melayani, saya pun mau melayani. No. Itu kesempatan untuk kita melayani dengan kasih antara satu dengan yang lain. Mempraktikkan kita mengasihi. Kita ada program food bank, bukan sekadar membantu berikan makanan. Kita mau supaya kita manage freedom kita ini, yang Tuhan berikan freedom itu, manage itu melayani dengan kasih. Mungkin ada lagi program-program lain yang akan kita buat, kita tidak tahu. Suatu hari nanti kita bagaimana mau melayani lagi dengan yang lain. Kita memerlukan orang, memerlukan manpower. Dan sebab itu, mari kita ambil peluang ini untuk melayani satu dengan kasih. Bukan Anda sekadar berdiri, welcome brother, welcome sister. Bukan sekadar itu, sebenarnya kita mau mempraktikkan, kita mau melakukan, melayani satu dengan yang lain dengan kasih. Karena di luar dari itu, dunia di luar ini sangat kejam. Saya percaya, apa yang Anda terima, senyuman Anda hari ini, kalau Anda keluar, 100 Anda bawa, di luar, saya risau kalau tidak sampai juga 50%. Anda praktikkan, sangat kejam. Dunia luar memperlakukan Anda sangat kejam, memperlakukan kita sangat kejam. Sebab itu kita berusaha untuk ketika kita diberi ruang, wah gereja mengajarkan ini, gereja mengajarkan ini. Bawa itu keluar, Tuhan beri kekuatan. Ketika berdepan dengan dunia nyata, bos marah, di gereja tidak marah, di luar bos marah. Mungkin di gereja tidak akan marah, senyum-senyum. Hai bro, we love you bro. Di luar, kenahon, woi, signal lah. Ops, woi, melintas jalan, beginilah tunggu lampu hijau. Come on, di luar dunia kejam. Oh Tuhan beri saya kekuatan, saya mau pergi gereja lagi nih, mau top up. Di luar kejam, di luar dunia kejam. Jadi kalau kita selama ini kita miss the target, kita miss itu target, meleset, do it again. Tidak cukup satu, kita ada do it again 2.0. Amin. Dan terakhir, ada penghalang untuk kita selalu. Penghalang untuk kita serve one another in love. Tidak perlu saya kembangkan terlalu rohani, terlalu Alkitabiah, apa yang menghalang kita untuk melayani dengan kasih. Cukup satu, yaitu SIBUK, sibuk. Tuhan suka mencari, menggunakan orang yang sibuk. Ketika Tuhan memanggil Petrus dan rekan-rekannya, mereka sibuk menjahit jala, menjala ikan dan sebagainya. Tuhan panggil, Tuhan suka, Tuhan tahu dia yang sibuk nih, tapi Tuhan panggil. Ketika Tuhan berjumpa dengan pemungut cukai, si pemungut cukai sibuk, walaupun dia hanya pungut cukai saja kerja, tapi tetap sibuk. Tuhan panggil, Tuhan bawa. Bahkan ketika Paulus juga sibuk menguruskan murid-murid Yesus, pengikut Yesus. Macam-macam dia buat, dibunuh pengikutnya, macam-macam halangan yang dia lakukan. Sibuk untuk menghalang orang supaya pergi mencari jiwa. Itu kerja Paulus. Tuhan cari dia. Dan sampai buta dia, baru dia tahu. Akhirnya dia menjadi murid Yesus yang luar biasa. Jadi karena kesibukan itu, hari ini, mungkin ada yang kita, oh Tuhan bilang ayo ini, kamu bagus, senyuman kamu bagus nih kalau kamu, daripada kamu senyum tanpa orang lain diberkati, mari jadi Asia. Walaupun sekarang pakai mask, wow, come on. Kan? Senyum saja, wah ada damai tinggal senyuman dia. No, orang yang kenal Tuhan, orang yang percaya, senyuman Anda sebenarnya sangat memberkati. Ya? Anda mungkin Tuhan panggil, kamu boleh nyanyi, kamu boleh main music, come on.
Nantilah tunggu dorang. Nanti dong approach lah, pandai-pandai lah. Kan saya sudah ada 2 album, 4 EP, 20 single. Wow, come on. Mau tunggu kan approach. Tuhan bilang, come on, melayani bersama-sama, melayani dengan kasih. Apapun yang ada, Anda main, wah. Walaupun kita tahu, saya senantiasa pakai mask. Selama ini, dia main. Tapi kita tahu, kita dapat merasakan apa ya pelayanan yang Anda buat. Kita sangat diberkati. Layani dengan kasih. Ambil kesempatan ini. Jangan tunggu Anda free. Tuhan tunggu saya free baru saya melayani. Tuhan tidak mau cari orang yang free. Betul? Mana mungkin Anda duduk-duduk di kampung, tidak kerja, tidak buat apa-apa. Kalau tidak pun mungkin makan siri di pokok kayu di rumah. Tiba-tiba datang pastor. Hai, boy. Saya mau kamu melayani main musik di gereja. No. Tidak ada orang approach orang yang tidak sibuk. Tuhan tidak mau. Jangan tunggu sampai Anda tidak sibuk. Karena Anda tidak sibuk. Jadi waktu dalam kesibukan itulah bagaimana kita manage freedom kita. Kita sudah tahu sebentar tadi, betul? Melayani Tuhan, datang melayani Tuhan. Siap untuk dibentuk, dimuridkan. Siap untuk menerima kebebasan itu. Dan akhirnya kita akan melayani dengan kasih. Amin. Setiap kali kita adakan perjamuan kudus, ketika kita pastor menjalankan perjamuan kudus, selalu pastor akan pegang cawan atau roti itu. Dia akan bertanya, siapa yang belum menerima roti dan air? Sila angkat tangan. Kalau belum, Anda akan dilayani. Siapa yang belum ada lagi yang belum terima? Dikatakan apa? Kalau Anda belum dilayani, Anda akan dilayani sebentar lagi untuk menerima roti dan air. Have you been served? Have you been served? Have you been served? Kalau belum, Anda akan dilayani. Soalannya, have you been served? Ada orang di luar yang belum dilayani. Majelis acara perjamuan ini tidak akan dilangsungkan, diteruskan kalau ada yang belum dilayani. Orang di luar sana ada yang belum dilayani. Majelis ini kita tidak boleh teruskan, kata Tuhan. Kalau ada yang belum dilayani, ada yang belum dilayani, ada keluarga yang belum dilayani, ada tempat kerja Anda, teman Anda yang belum dilayani, layanilah mereka. Baru kita mulakan perjamuan. Mari kita berdiri bersama-sama.